Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Hairani dengan NPM A1A021091 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Mari kita simak materinya bersama-sama ya. A. Konsep dasar kepala sekolah. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah berusaha agar nasihat, saran, dan perintahnya diikuti oleh guru-guru maupun semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam sebuah organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. B. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, cara-cara menjadi kepala sekolah adalah sebagian berikut. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Memiliki kualitas akademik sarjana S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang berakreditasi. B. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setingginya 56 tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali taman kanak-kanak memiliki pengalaman mengajar sekurangnya 3 tahun. D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil dan bagi non-PNS disetarakan dengan angkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. C. Ciri-ciri kepala sekolah efektif. Menurut Sor Giovanni 1984 mengidentifikasi 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu yang pertama, memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai peraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Tiga, memiliki kemampuan mendengarkan. Keempat, senang bekerja sama dengan orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan yang kelima, toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. D. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Parwanto 1970, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya sesuatu yang pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional, demokratis, maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah semakin luas dan semakin banyak bidangnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis dan akademis saja. Benar hal itu adalah tugas dan tanggung jawab yang pokok bagi seorang kepala sekolah dan manajemen pendidikan. E. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner 1878 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dengan melalui orang lain, yang kedua dengan waktu yang sumber dan terbatas maupun menghadapi berbagai persoalan, yang ketiga bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan, keempat berpikir secara realistis dan konseptual, yang kelima sebagai juru penengah, yang keenam adalah seorang politisi, ketujuh adalah seorang diplomat, dan yang kedelapan yaitu mengambil keputusan yang sulit. F. Peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wira swastawan, pemecah waktu, pengalokasi, sumber daya, dan perundingan. Sekian, itulah materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.